Dan dia bilang apa? Saya mensinyalir pinjol dengan judi online itu sister company. Nah, saya cuma mau cerita. Ada pernah satu orang datang ke saya. Masih muda, umur 40 tahun. Dia bilang gini, Pak Chandra, saya mau minta bantuan Bapak untuk mendampingi saya membuat komunitas. Apa mau buat komunitas apa? Saya mau buat komunitas ex-gambler. Ex-gambler. Gambler. Bukan gamers. Ex-gambler. Terus saya tanya, gambler apa? Judi, Pak, judi. Choyun Fat berarti ya. Jadi saya ini korban judi slot, dia bilang gitu. Saya udah habis satu mobil 350 juta. Korban. Makanya terus dia ingin mendakwahkan lah bahayanya slot. Makanya dia mau bikin tuh komunitas ex-gambler. Ngikutin X-Bank ya berarti ya. Ya, makanya dia terus mau belajar kan ke kita gitu ya. Nah, cuma dia tanya, Bapak tahu slot? Waktu itu saya belum tahu tuh slot itu. Slot itu apa? Loh, judi, Pak. Judi kayak apa? Ditunjukin sama dia tuh. Ya. Main? Iya, ditunjukin di HP-nya dia. Ini loh, Pak. Slot tuh gini loh, Pak. Gini lah. Jadi kalau menang gitu. Wah, menang nih, Pak. Bentar, Pak. Nanggung, Pak, nanggung. Gitu. Dari situ tuh saya ngeliat, sebetulnya kalau dilihat dari cara bermain ya, saya nggak ngelihat tingkat keasikannya. Beda dengan game. Kalau game itu kan orangnya terlibat ya. Kenapa, Pak? Oh, karena dia hanya sepenuhnya dimainkan oleh... Lah iya kan dia cuma satu klik-klik itu bergerak sendiri kan. Ya. Iya kan? Dia cuma ketik-ketik sedikit gitu kan, itu gerak sendiri kan. Terus wah, lewat. Wah, hampir. Cuma begitu kan. Jadi saya nggak ngelihat ada apa ya, ada keasikan bermain itu gitu. Ya. Cuma begitu. Terus saya bilang sama dia, "Oh gini main ya?" Iya. Terus gimana kalian meyakini bahwa kalian itu bisa dapat ya? Kenapa? Lah yang kayak begini kan gampang, udah di settingannya gampang gitu loh. Ya, apalagi online digital gitu kan. Itu kan gampang settingannya gitu. Yang offline aja bisa disetting kok gitu. Ya nggak ngerti juga, Pak. Tapi korbannya udah banyak, Pak. Dan dia bilang apa? Saya mensinyalir pinjol dengan judi online itu sister company. Jadi perusahaan pinjol sama perusahaan judi online itu sister company. Itu saya bilang, kenapa kamu berprasangka seperti itu? Karena gini, Pak, kita lagi seneng-senengnya nih, penasarannya main, ya. Itu kalau terus uangnya habis, itu kayaknya iklan pinjolnya langsung keluar gitu loh, langsung otomatis. Ditawarin ya. Iya, langsung ditawarin gitu. Bisa main lagi. Pasti begitu gitu. Lagi penasaran, penasarannya terus keluar itu gitu kan. Ya. Jadi ini jangan-jangan memang satu paket ini. Ya, dan dua-duanya bisnis yang menguntungkan ya. Iya, betul. Dan dua-duanya itu kemarin kita sebut candu itu ya. Membuat karena kalau candu. udah main kemarin itu kita bilang utang itu candu, kalau ini judi lebih candu lagi karena permainan kan. Betul. Ya, kalau udah main ada itu udah gitu kan. Iya, asik gitu. Dan ini fakta ya. Waktu itu saya lagi ngobrol nih, ngopi lah ya, ngopi-ngopi di sebuah kafe gitu. Malam-malam nih, di atas jam 9 aja, 9 malam kita bareng teman-teman. Nah, di sebelah kita itu ada sekelompok mahasiswa gitu. Duduk-duduk bareng gitu, ngopi-ngopi gitu. Nah, saya kira yang lain nggak ngeliat, saya yang lihat. Yang saya kira mereka tuh sambil main handphone, saya kira main Mobile Legends dan segala macam. Ternyata mereka nge-slot. Gitu. Dan itu kayak sebuah pemandangan yang normal aja gitu. Nah, saya coba berasumsi begini. Apa sih yang mereka harapkan? Kan gitu ya. Apakah mereka mengharapkan bisa kaya raya segala macam? Kayaknya enggak deh. Kayak mereka cuma ngarepin bisa dapat, ya dia modal 5.000 10.000, bisa dapat 50.000 100.000. Yang penting mereka masih bisa ngopi, masih bisa nongkrong-nongkrong, masih bisa foto-foto dan segala macam. Akhirnya kan bergeser tuh. Kan gitu ya. Jadi ada juga di sisi lain kemarin nggak usah kita ngomongin itunya, Mas Giri. Orang
bayar kuliahnya aja pakai pinjol. Nah, kalau itu beda urusan. Kita mengharapkan Beda apa gitu loh maksud saya. Karena di situ saya pernah juga dapat data, ada mahasiswa atau mahasiswi itu yang mengatakan bahwasanya ketika mereka mengadakan event di sebuah kampus, mereka biasa sekali melihat pinjol-pinjol itu membuat counter Iya. stand gitu. Jadi Yang penting udah kerjasama kampus, maka diizinkan. Iya, Itu kan niatnya mulia, mau membantu pendidikan. betul. Simbiosis mutualisme memang buat kampus juga, gitu kan. betul. Kata kampus daripada saya harus Daripada saya yang menanggung, pusing, menanggung mending dia yang pusing tunggakan. gitu ya. Iya, dia yang pusing gitu kan. Tapi bayangkan ya, kalau mahasiswa-mahasiswa ini waktu belajarnya saja sudah punya tanggungan hutang, apalagi ada ribanya. Kalau riba kan bisa berlipat-lipat itu ya konsekuensinya gitu kan. Saya lagi ngebayangin pas dia lulus sebetulnya. Jadi pas dia lulus di wisuda, Tiga palanya dia bukan mulai dari nol. Dia mulai dari minus tuh. Minus ya. Iya kan? Kalau dia nggak punya utang itu, kan dia mulai dari nol nih. Ya nyari kerja. Kalau ini enggak, udah punya tanggungan. Punya utang. Nah, sebenarnya kalau ngomongin mahasiswa yang punya utang untuk biaya pendidikan itu kan kayak di Amerika ya, ada student loan kan. Tapi kan beda ya. Kalau student loan kan kayak lembaga resmi yang diberikan sama pemerintah begitu, sehingga orang bisa ngambil untuk kuliah. Nah, kalau pinjol kan bunganya wis gede ya kan gitu ya. Itu. Ya bener gak dari nol itu. Kayak semester 2 juga empot-empotan, gak usah sampai lulus kayaknya. Ya, saya kebayangin gini. Kalau nggak pinjol, memang penerapannya tidak gampang untuk ngebiayain pendidikan. Iya, karena Ya, balik lagi karena ada screeningnya ya. Source of repayment. Coba sekarang, kalau membiayai pendidikan kuliah itu, yang kita mau analisa sebagai sumber pembayaran sopo, siang mahasiswa, Nggak mungkin. apa orang tuanya, Nah, betul. ya kan? Itu mana yang mau dipakai? Betul. Ya, pertanyaannya, orang tuanya. Orang tuanya tuh bisa tidak ada di daerah dia di mana dia kuliah loh. Betul sekali. Berarti verifikasinya gimana tuh? Kan gitu. Betul. Berarti ya kalau yang orang tuanya pegawai mungkin masih mudah lah ya. Kirimin slip gaji segala macam. Kalau yang bisnis gimana? Ya kan? Padahal kalau kita lihat UKT yang kemarin sempat diperdebatkan itu kan nilainya ada yang 50 juta ke atas ya. Berarti kan kalau kita ngomong pinjaman itu bukan nilai yang kecil gitu loh. Ya, jadi untuk dilakukan oleh lembaga formal seperti bank itu nggak mudah. Akhirnya yang mau pinjol. Tadi karena dia nggak terlalu peduli proses awal. Dia kan yang dia jagain di belakang. Makanya ini mungkin untuk teman-teman sobat-sobat ini yang mendengarkan acara ini itu udah jelas lah. Kalau kita mudah mendapatkan pinjaman di depan, kita harus siap dengan belakangnya nanti. Ya. Jadi ya itu realitanya begitu gitu loh. Yang repot tuh kan kepengennya mudah, tapi di belakangnya nggak santai gitu kan. Ya ditagihnya cuma sekedarnya nggak mungkin kalau menurut saya. Mungkin. Karena satu sisi mereka juga bisnis kan. Iya dong. Itu. Oke, jadi OJK kasih izin 10 miliar gimana menurut Ya Bapak? kita lihatlah nanti hasil kebijakan yang keluarnya kayak apa gitu kan. Tapi kan kalau kita udah obrolin tadi secara dampak tadi, ini cuma bunuh diri sekali nggak cukup kalau 10. Yang terjerat yang terjerat nggak cukup. Ya seperti itulah kondisinya. Gitu. Iya. Berarti memang kalau dalam hal ini, kalau kita ngomongin tadi ada utang, kita ngomongin ada judi, kita ngomongin ada segala macam lah yang berhubungan dengan lembaga, tentunya perlu ya sebenarnya ada sebuah lembaga yang memang mengatur. Yang harapan kita kan kalau di negeri ini ada OJK lah ya, tapi OJK sendiri yang mengeluarkan kondisi demikian gitu ya. Nah makanya kitanya harus mawas diri, kitanya harus betul-betul belajar untuk tidak bermudah-mudah dalam berhutang. Kalau kita utang memang harus tahu kebutuhan dan segala macam, terhindar dari judi online dan segala macam kayak gitu ya. Berarti memang kalau kita tidak bisa mengharap sekitar, berarti kita berharap pada diri sendiri. Kalau saya sih gini, jangan sepelekan larangan Allah.
Oke. Apapun ya kita mau buat. Allah mengizinkan melakukan hutang piutang. Tapi ikuti aturan Allah gitu. Oke. Ya kan? Nah, yang banyak problem akan keluar pasti yang melakukannya tanpa mengikuti aturan yang Allah sudah tegaskan. Kenapa saya bilang kita tuh harus mengikuti aturan Allah? Karena Allah lebih tahu dari kita. Jadi waktu itu dilarang, misalnya riba dilarang, itu pasti Allah udah tahu dampaknya. Kita nggak usah berdebat lagi dah mengenai Allah lebih tahu itu kan. Iya. Ya kan? Jadi kalau itu dilarang, pasti di balik larangan itu ada kemudaratan gitu. Itu aja yang harus kita yakini gitu. Jadi banyak yang mau melakukan silakan, tapi tetap dalam koridor aturannya Allah. Masalahnya kan memang itu semua secara hukum tadi kayak misalnya ada aturan OJK dan sebagainya itu semua legal. Jadi orang zaman sekarang cuma lihatnya ini legal apa enggak, ini resmi apa enggak lihat ini dilarang Allah apa enggak. Makanya saya tadi bilang lembaga keuangan itu semuanya itu pakai sistem yang tidak sesuai sama aturan Allah tadi, makanya akhirnya dibikin yang versi syariah. Semua lembaga dibikin kayak gitu. Jadi kan memang udah dari sananya itu udah banyak yang beda gitu ya sama. Benar, saya cuma mau berpikirnya simpel sebetulnya. Kalau kita ambil kebijakan sekarang, kita kan pengen tahu kebijakan kita sekarang ini berdampak apa di kemudian hari. Itu kan yang mau dicari kan? Ya. Ya kan? Kok susah-susah sih ngambil kebijakan apa dampak di kemudian hari? Kalau kita memang sudah mengambil kebijakannya, tabrakin aja sama syariat, sama aturan Allah. Kenapa? Karena Allah pasti sudah tahu di kemudian hari akan seperti apa. Jadi kalau itu larangan, patuhi aja gitu loh. Agar yang kita buat sekarang, itu dampaknya bagus gitu loh. Kan gampang sebetulnya gitu loh. Kadang Allah pasti lebih tahu dari kita. Nah yang repot itu kita bikin aturan sendiri, yes gitu kan. Tapi kita udah tahu itu ternyata melanggar dan kita ngotot gitu loh. Ya kita juga udah tahu dampaknya seperti apa. Itu kan simple kalau menurut saya. Karena apa? Karena Allah lebih tahu kemudian hari daripada manusia. Dan tapi kalau memang bentuk-bentuk lembaga keuangan, produk-produk keuangan itu kan sebenarnya kan ya kita cuman nyontoh dari yang udah ada, yaitu di barat sana. Kayak tadi bank itu kan juga dari barat, kemudian asuransi, pasar modal dan sebagainya, termasuk tadi ada sekarang mulai ada student loan kayak gitu kan di Amerika sudah berjalan. Sekarang di sini mulai mau masuk kayak gitu juga. Mencontoh produk menurut saya sih oke aja, mencontoh produk oke aja. Tapi begitu kita ingin memutuskan, ada nggak di produk ini yang melanggar aturan Allah? Kan tinggal gitu. Kalau ada, nggak bisa, harus dirubah. Gitu loh. Jadi patokan inilah yang menjadi dasar, bukan produk yang menjadi dasar. Gitu loh. Jadi mengadopsi produk dari manapun menurut saya silakan aja gitu loh. Orang manusia itu memang dihadirkan untuk kreatif segala macam. Namun begitu kita mau terapkan, pertanyaannya barulah kita lihat ini ada aturan Allah yang dilanggar nggak dengan produk ini. Kalau ada, ya kita harus tinggalkan atau kita rubah menjadi mengikuti yang seperti itu. Dan tidak bermudah-mudah ya. Maksudnya teman-teman gini, ketika ada produk, terus ada aturan Allah, tidak ditempel-tempelkan sehingga seolah-olah menjadi syariah. Iya, nggak bisa gitu. Even gini deh, patung Liberty itu, coba dikasih jilbab, apakah dia langsung jadi Muslim itu Liberty? Kan tidak gitu loh. Sudah hijrah, Masya Allah. Iya, kita nggak bisa dong. Cuma ngelihat tampilannya kan. Udah login ya. Iya, dalamnya gimana gitu kan. Baik, nah itulah tadi teman-teman. Sobat Money Habits, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana peraturan itu dijalankan dan kita lihat saja nanti ya bagaimana penerapannya, dan tadi sudah kita bahas banyak sekali tentang pinjol, tentang balik lagi tentang judi online dan segala macam. Kita intinya adalah dalam perbincangan ini sebagaimanapun yang ada di pasaran gitu ya, kondisi-kondisi kita tetap tidak boleh lepas dari yang namanya aturan-aturan yang sudah dibuat oleh yang membuat semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terus belajar ya, jangan mudah tergiur ya, dan ikuti
aturan-aturan Allah dan selalu dalam lingkungan yang positif sehingga kita dapat terjaga insyaallah dunia akhirat. Gitu ya. Amin, amin, amin. Ketemu lagi di lain kesempatan dalam Money Habits. Saya Giri Sonar pamit, ada Pak Chandra dan juga ada Mas Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.